Yo minasan! Setelah di beberapa chapter Record of Ragnarok, kisah cinta Siegfried dan Brunhilde mulai sering disebutkan. Bagaimana kalau kita bahas saja kisah cinta keduanya yang memang terjadi pada mitologi Nordik? Sebuah kisah cinta yang lahir dari api dan berakhir sebagai tragedi. Sebelum itu, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Di atas puncak gunung Hinderfjall yang diselimuti oleh kabut, terdapat lingkaran api yang menyala abadi. Api tersebut menyerupai matahari yang tidak pernah terbenam. Dari balik dinding api itu, tidurlah seorang wanita yang sangat luar biasa. Dia adalah Brunhilde, seorang Valkyrie yang dulu dihukum oleh Dewa Odin karena menentang kehendaknya. Brunhilde tertidur sepanjang hari sebagai hukumannya. Ia hanya bisa dibangunkan oleh seorang pahlawan sejati yang berlari menembus kobaran api. Suatu hari, ketika kobaran api semakin menderu lebih tinggi, di mana langit seolah mengutus seseorang melangkah ke gunung Hinderfjall, dan dia adalah Siegfried. Ketika Siegfried mendengar kabar tentang ada wanita yang terperangkap di dalam api, hal itu pun membuat Siegfried merasa terpanggil untuk menyelamatkan Brunhilde. Bukan demi kejayaan, apalagi kekayaan. Namun Siegfried percaya jika cinta sejati sedang menantinya di tempat tersebut. Dengan tekad baja serta pedangnya yang bernama Gram, ia pun menaiki kudanya yang bernama Grani, merupakan kuda dengan keturunan langsung dari kuda ilahi Sleipnir. Ketika Siegfried mendekati puncak gunung, api semakin membesar seakan menyuruh Siegfried untuk mundur. Namun Siegfried tidak gentar sedikit pun. Ia lantas melompat ke tengah kobaran api di mana panas api tersebut menyerupai neraka. Namun tidak bisa menyentuh kulit Siegfried yang telah kebal karena pengaruh darah naga Fafnir yang pernah ia bunuh. Ketika Siegfried mencapai puncak gunung Hinderfjall, ia pun melihat sosok perempuan yang sedang tertidur sembari mengenakan baju zirah yang bersinar seperti bintang. Rambut tergerai berwarna emas, serta wajahnya yang seperti dewi. Dia adalah Brunhilde. Siegfried yang belum pernah merasakan jatuh cinta pun tiba-tiba merasakan sesuatu yang baru, rasa kagum, hormat, dan cinta dalam sekejap. Dengan sangat lembut, Siegfried pun membangunkan Brunhilde dengan sebuah ciuman. Saat itulah perlahan mata Brunhilde terbuka. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang tidak terhitung lamanya, ia melihat seorang pria berdiri di hadapannya. Bukan dewa, melainkan seorang manusia yang tampan dan perkasa. Brunhilde terus memandangi Siegfried dengan rasa syukur sebagai bentuk kehormatan. Ia tahu hanya seorang pahlawan sejati yang mampu menempuh perjalanan mengerikan untuk membangunkannya. Brunhilde pun bertanya, "Siapakah kau yang telah melintasi api dan membangunkanku dari tidur yang panjang?" Dengan lembut, Siegfried pun memperkenalkan dirinya. Sekalipun ia adalah anak manusia, namun Siegfried datang sebagai seorang pria yang mencintai Brunhilde. Mendengar itu, Brunhilde pun tersenyum. Ia lalu memberitahu Siegfried jika berkat dirinya lah Brunhilde pun terbebas dari kutukan. Maka dari itu, ia bersumpah cintanya akan menjadi milik Siegfried selamanya. Di saat api masih mengelilingi mereka berdua, Siegfried dan Brunhilde pun mengikat janji suci, di mana Siegfried memberi Brunhilde sebuah cincin sebagai tanda kasih. Namun, mereka tidak tahu jika cincin tersebut adalah bagian dari harta naga Fafnir yang terkutuk. Setelah beberapa waktu, Siegfried pun akan berpamitan karena ada sesuatu yang harus ia lakukan di suatu tempat. Brunhilde yang percaya pada sebuah kehormatan dan sumpah, akhirnya mengizinkan Siegfried dengan hati yang penuh keyakinan dan berkata, "Aku akan menunggumu, jangan pernah lupakan aku." Meskipun mereka terpisah jarak, namun cinta mereka terus terjalin, serupa nyala api yang tidak pernah padam di atas gunung Hinderfjall. Meski seperti itu, mereka berdua juga sama seperti yang lainnya, tidak mengetahui jika takdir adalah musuh yang tidak pernah bisa dikalahkan. Di saat Siegfried tiba di kerajaan Burgundia, ia terjebak dalam intrik politik yang sangat rumit.
di mana Raja Gunther menginginkan Brunhilde sebagai istrinya dan meminta bantuan Siegfried untuk menaklukkan hati Brunhilde. Mendengar itu, Siegfried pun langsung menolaknya. Namun sialnya, saudara perempuan Gunther, yaitu Kriemhild, mencampurkan ramuan pelupa ke dalam makanan Siegfried dengan tujuan untuk melupakan Brunhilde dan cinta sejati mereka. Dengan menggunakan helm ajaib yang memungkinkannya mengubah wujud, Siegfried pun menyamar sebagai Gunther dan melintasi api sekali lagi untuk mendapatkan hati Brunhilde atas nama Raja Burgundia, yaitu Gunther. Tanpa mengetahui bahwa pria yang ia bantu adalah orang yang sama yang telah bersumpah cinta padanya, Brunhilde pun akhirnya menikah bersama Gunther. Beberapa waktu telah berlalu, rahasia itu pun terungkap, membuat Brunhilde diliputi kemarahan dan rasa dihianati. Ia merasa bahwa kehormatannya telah diinjak-injak dan cinta yang ia berikan dengan tulus kini berubah menjadi dendam kesumat. Brunhilde lalu berteriak dengan sangat keras, "Bagaimana mungkin kau, Siegfried, pria yang telah menembus api untukku, menghancurkan kehormatanku seperti ini?" Di saat bersamaan, Siegfried yang kini telah mengingat segalanya, berusaha untuk menjelaskan kepada Brunhilde, tetapi semuanya sudah terlambat. Kemarahan Brunhilde tidak bisa diredakan lagi. Ia lalu mendesak Hagen, seorang penasihat Raja Gunther, untuk membalas pengkhianatan ini. Dan pada akhirnya, Siegfried pun dibunuh oleh Hagen saat berburu di hutan. Ketika kabar kematiannya telah sampai ke Brunhilde, ia merasa kehampaan yang begitu mendalam. Brunhilde pun berdiri di atas tubuh Siegfried yang sudah tidak bernyawa. Air matanya mengalir begitu deras di wajahnya. Brunhilde berkata, "Kau adalah pria yang telah kuberikan seluruh hatiku. Tanpamu, hidupku tidak ada artinya." Dalam beberapa versi, Brunhilde memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri, membakar dirinya di atas tumpukan kayu pemakaman Siegfried, sehingga ia dapat bersatu dengannya dalam kematian. Cinta antara Siegfried dan Brunhilde adalah cerita tentang api yang membakar terang, tetapi juga membawa kehancuran. Kisah mereka adalah simbol keindahan dan tragisnya cinta yang diperjuangkan dengan segenap jiwa, tetapi tidak mampu melawan takdir yang telah ditentukan oleh para dewa. Hingga kini, kisah mereka hidup sebagai salah satu legenda cinta terbesar, mengajarkan bahwa cinta sejati bisa melampaui segalanya, bahkan kematian sekalipun. Kematian Siegfried adalah simbol tragedi kemanusiaan, seorang pahlawan yang luar biasa, tetapi terjebak dalam takdir yang tidak dapat ia hindari. Ia adalah lambang kebenaran, kekuatan, dan perjuangan melawan kekuatan yang lebih besar. Namun, Siegfried juga menunjukkan bahwa yang terkuat pun dapat dihancurkan oleh pengkhianatan dan kutukan. Legenda Siegfried akan terus hidup, bukan hanya karena keberaniannya, tetapi karena ia adalah cerminan dari jiwa manusia yang penuh mimpi, ambisi, serta kelemahan. "Meskipun aku mati, namaku akan hidup selamanya" adalah kata-kata yang terpatri di hatinya dan benar apa adanya. Hingga kini, Siegfried tetap menjadi pahlawan abadi. Nah, minasan, kira-kira intrik politik macam apakah yang membuat Siegfried ditahan di penjara Tartarus? Apakah benar jika Siegfried dimanfaatkan oleh Odin yang bertujuan membangkitkan dewa primordial setelah pertarungan Ragnarok? Namun, apa tujuan Nostradamus yang membawa Goll pergi untuk bertemu dengan Siegfried? Bahkan, ada yang mengira jika kelak Siegfried akan menjadi salah satu petarung Ragnarok juga. Kalau menurut minasan, bagaimana? Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Oke deh, sampai di sini dulu ya. Dah.